Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga kita bisa kembali belajar, menuntut ilmu, mengemban amanah tanggung jawab yang ada di pundak kita. Semoga kita mudahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan materi pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Tanamkan keikhlasan, niat belajar, ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka mata, buka hati, buka pikiran, buka telinga. Siap untuk belajar ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Garis sudut dan hubungan antar sudut. Ya, ini materi yang kita pelajari. Ya, tujuan pembelajaran ya, diantaranya adalah memahami hubungan antar garis, antara dua garis, memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut, menyelesaikan permasalahan sudut dengan menggunakan sifat-sifat sudut yang dipotong oleh garis lain, menyelesaikan permasalahan jumlah sudut segitiga dan segi empat, memahami cara membandingkan sudut, memahami cara melukis sudut sama besar dan istimewa. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Sehingga pada saatnya kita belajar ya, sejauh mana pelajaran ini kita bisa pahami, maka tolok ukurnya adalah poin-poin dalam tujuan pembelajaran ini. Dan tentunya yang mengetahui sejauh mana kita paham atau kurang paham adalah dengan mengukur kepahaman kita, apakah poin-poin ini sudah tercapai atau belum. Ya. Baik, selanjutnya kita bicara tentang garis ya, hubungan antara dua garis. Yang dimaksud dengan garis adalah objek geometri. Objek geometri ya, geo itu berarti suatu bangun, metri itu berarti suatu bangun yang bisa diukur, yang tidak memiliki ketebalan, lurus dan panjangnya tak terbatas ya. Kita lihat, perhatikan di sini ada 4 kondisi hubungan antara dua garis. Gambar yang pertama, perhatikan, adalah dua garis yang saling sejajar ya. Nah, kedua garis ini dikatakan saling sejajar seperti ban roda mobil yang selalu mengikuti ya. Jadi arahnya itu sama ya. Ini selalu mengikuti. Dan apabila kita ukur jarak terpendek antar garis ini, maka dia akan sama ya. Nah, jarak ini misalkan ini A, sini B ya. Nah, A dan B ini adalah sama jaraknya ya. Di sini pun sama ya. Seperti tangga ya. Maka ini kalau kita hubungkan dengan, kita buat
dengan garis, maka ini akan jaraknya akan sama ya. Nah, ini yang dimaksud dengan garis yang saling sejajar. Kemudian adalah garis yang saling berhimpit. Lihat, ini sebenarnya ada garis yang berwarna hitam dan garis berwarna merah ya. Ada dua garis yang saling berhimpit, berdempetan ya. Kemudian ada garis yang saling berpotongan sembarang ya. Dua garis yang saling berpotongan sembarang ya. Nah, nanti artinya berpotongan sembarang, di sini akan terbentuk 4 daerah sudut ya, yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kalau dua garis yang saling berpotongan sembarang, maka sudutnya ada dua sudut ya, ada dua pasang sudut yang berbeda, yang tidak sama ya. Berbeda dengan gambar selanjutnya, yaitu garis yang saling berpotongan tegak lurus ya. Jadi garis pertama dan garis kedua berpotongan tegak lurus, maka di sini akan daerah sudut yang terbentuk yaitu akan membentuk sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, besar sudut nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya di slide selanjutnya. Nah, ini hubungan antara dua garis. Kemudian selanjutnya sudut. Yang dimaksud dengan sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang berhimpit pada pangkalnya. Perhatikan, ini garis pertama ya. Kemudian ini garis kedua, di mana pangkalnya, bagian belakangnya, bagian ekor ya di sini ya, bagian ekor yang berhimpit pada pangkalnya ini ya, saling bertemu ya, ujung pangkalnya saling bertemu, maka daerah yang dibentuk oleh kedua pangkal garis ini, itulah yang disebut dengan sudut ya. Itu yang disebut dengan sudut. Kemudian macam-macam sudut. Ya, kita perhatikan kalau garis yang pertama, garis ini ya, ini garis 1. Misalkan ini garis 1. Ini garis kedua. Nah, garis yang pertama ini misalkan kita jadikan tumpuan ya, maka nanti akan terbentuk beberapa macam sudut. Ya. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip, lihat di sini garis AB dan garis BC. Yang ini kita putar ya, sampai sekian derajat di sini ya. Maka sudut lancip ini kalau kita ukur besar sudutnya kurang dari 90 derajat ya. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian kita perhatikan sudut siku-siku ya. Apabila ya tadi garis pertama ini dia sebagai tumpuan ya, yang garis kedua ini kita puter ya sampai dia tegak lurus ya. Garis kedua tegak lurus terhadap garis pertama, maka akan membentuk sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku, ini lambang siku-siku, besarnya adalah 90 derajat. Kemudian apabila yang garis kedua ini kita puter sampai pada akhirnya garis kedua dan garis pertama akan membentuk suatu garis lurus, maka arah perputarannya ini adalah membentuk sudut 180 derajat atau separuh dari lingkaran ya. Setengah dari lingkaran.
Nah, kemudian ada sudut tumpul ya. Sudut tumpul tidak sampai membentuk sudut lurus ya. Jadi kalau sudut siku-siku ya kita putar lagi ya. Kita geser lagi yang garis kedua tidak sampai lurus ya. Sehingga membentuk sudut tumpul. Di mana sudut tumpul ini besarnya adalah 90 derajat. 90 derajat lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat ya. Antara 90 dan 180 derajat. Nah, ini bisa ditambahkan. Berikutnya ada sudut refleks ya. Sudut refleks ini jadi apabila dari sudut lurus ya, garis pertama, garis kedua itu membentuk garis lurus, kemudian kita geser lagi yang garis kedua ya, sehingga sudutnya lebih dari 180. Nah, itulah yang disebut dengan sudut refleks ya. Di mana besar sudutnya antara 180 dan 360 derajat. Atau sudut refleks itu adalah sisa dari sudut, misalkan sudut lancip ya. Misalkan sudut lancip itu misalkan 40 derajat ya. Nah, ini 40 derajat sehingga sisanya ini adalah sudut refleks ya. Dimana besarnya adalah dimana satu putaran itu 360, maka sisanya sudut refleks itu adalah 220. 320 ya. 320 derajat gitu. Ya, dari mana 320 derajat? 360 dikurang 40. Atau sudut siku-siku 90 derajat, berarti sudut refleksnya adalah, karena di sini 90 derajat, maka sudut refleksnya adalah 360 dikurang 90, jadi 270 derajat. Karena sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, ini yang terakhir adalah sudut satu putaran ya. Jadi apabila kita garis kedua ini kita putar ya, dari arah atas ini ya ke arah ke kiri ya, kita putar sampai berhimpit ya, sampai berhimpit seperti ini, maka arah putarannya ini membentuk satu lingkaran penuh ya, di mana sudutnya adalah sudut satu putaran besarnya adalah 360 derajat. Nah, itu macam-macam sudut. Berikutnya secara spesifik macam-macam sudut yang lain. Ada sudut yang bertolak belakang, sudut lurus, dan sudut penyiku. Pertama, sudut yang bertolak belakang ya. Ya, sebelumnya hubungan antar sudut ya, yaitu sudut yang saling berpotongan. Maka perpotongan sudut ini akan membentuk 4 daerah sudut ya. 4 daerah sudut. Nah, keempat daerah sudut ini, sudut-sudut yang berhadapan ya atau yang saling bertolakan adalah sudut 4 dengan sudut 2 ya. Sudut yang bertolakan ini sama besar ya, dan sudut 1 sama dengan sudut 3 ya. Apabila kita ukur, maka besar sudut yang bertolak belakang besarnya adalah sama besar ya. Nah, ini keempat daerah sudut ini kalau kita gabungkan ini, kalau kita gabungkan berarti ini adalah satu lingkaran penuh, di mana satu lingkaran itu 360 derajat.
Misalkan, kalau misalkan sudut 1 adalah 100 derajat ya, maka sudut 3 pun 100 derajat ya, karena kedua sudut tersebut saling bertolakan. Nah, sehingga sudut 2 dan sudut 4 ini adalah sisanya. Ini 200 derajat, berarti sisanya adalah 160 derajat membagi 2. Di sini 80 derajat. Sudut 2 80 derajat, maka sudut 4 pun 80 derajat. Karena sudut 2 dan sudut 4 itu saling bertolakan. Nah, itu sudut-sudut yang saling bertolakan. Kemudian berikutnya ada sudut yang berpelurus ya. Perhatikan, ini gambaran sudut yang berpelurus. Di sini ada garis BOA ya. Garis BOA itu adalah garis lurus. Kemudian dari titik O, misalkan kita tarik garis sehingga terbentuk garis OC ya, maka garis OC ini akan membentuk dua daerah sudut ya. Karena terbentuk dari suatu garis lurus, maka kedua daerah sudut ini apabila dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Sudut X dan sudut Y dijumlahkan 180 derajat. Misalkan di sini sudut X adalah 50 derajat, maka sisanya sudut Y ini adalah 130 derajat ya. Dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa sudut Y ini adalah pelurus dari sudut X ya. Jadi pelurus, kalau seandainya misalkan sudut X diketahui 50 derajat, maka pelurus dari sudut X apabila ditanyakan pelurus dari sudut X, maka jawabannya adalah 150 derajat. Ya, pelurus sudut X ini adalah kata lain dari sudut Y ya. Atau sudut Y ini adalah pelurus dari sudut X. Begitupun sebaliknya. Bila diketahui sudut Y adalah 130 derajat, maka pelurus dari sudut Y adalah 50 derajat. Atau dengan kata lain, sudut X adalah pelurus dari sudut Y ya, di mana besarnya adalah 50 derajat. Karena sudut Y-nya adalah 130 derajat. Ya, itu yang dimaksud dengan gambaran sudut yang berpelurus. Berikutnya adalah sudut yang berpenyiku. Ya, kita ketahui berpenyiku itu artinya adalah ada dua garis yang saling tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Kita lihat garis OB tegak lurus terhadap garis OA, sehingga perpotongannya akan membentuk ya ujung pangkalnya ini ya. Ujung pangkal dari OA dan OB akan membentuk sudut siku-siku. Apabila dari titik O kita tarik garis OC ya, maka garis OC ini akan membentuk dua daerah sudut, yaitu sudut X dan sudut Y, di mana sudut X dan sudut Y jumlahnya adalah 180 derajat. Oh maaf, jumlahnya adalah 90 derajat ya, karena dia sudut berpenyiku.
Misalkan sudut X adalah 40 derajat ya, maka sudut Y-nya adalah 50 derajat ya. Sehingga kita bisa katakan pelurus dari sudut penyiku dari sudut X ya, penyiku dari sudut X adalah 50 derajat. Dengan kata lain, sudut Y adalah penyiku dari sudut X. Ya. Sebaliknya, apabila diketahui sudut Y adalah 50 derajat, maka penyiku dari sudut Y adalah sama dengan 40 derajat. Ya, jadi kedua sudut ini, karena ini adalah sudut yang saling berpenyiku, maka jumlahnya apabila dijumlahkan besarnya adalah 90 derajat. Ya, itu yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang, sudut berpelurus, dan sudut berpenyiku. Berikutnya, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada garis K, kemudian ada garis L, di mana garis K dan garis L adalah garis yang saling sejajar ya. Garis K dan garis L garis yang saling sejajar, kemudian kedua garis ini dipotong oleh satu garis, yaitu garis M ya. Dipotong oleh satu garis M, maka perpotongan ini akan membentuk 8 daerah sudut ya. Di sini ada sudut 1, sudut 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kita perhatikan garis K dan garis L ya, perhatikan sisi luar ya. Berarti ini 1, 2 ya, 1, 2, 7, dan 8 berada di luar garis K dan garis L. Sehingga disebut dengan sudut-sudut luar. Garis 1, 2, 7, 8 adalah sudut-sudut luar karena berada di luar garis K dan L ya. Kemudian sebaliknya ada sudut-sudut dalam. Berarti sudut-sudut dalam itu adalah berada di posisi dalam garis K dan garis L, yaitu sudut 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya kita perhatikan sisi dalam dari garis K dan garis L. Ada yang disebut dengan sudut dalam berseberangan. Ya. Sudut dalam berseberangan diantara sudut 3 dan sudut 5 ya. Sudut 3 dan sudut 5 ini yang disebut dengan sudut dalam berseberangan ya. Ibarat ini adalah garis M, ini adalah jembatan ya. Maka garis sudut 3 dan sudut 5 ini adalah sudut dalam berseberangan. Begitupun dengan sudut 4 dan sudut 6 ya. Sudut 4 dan sudut 6 ini adalah sudut dalam berseberangan. Sebaliknya di posisi luar ada sudut luar berseberangan ya. Di mana sudut luar itu 1, 2, 8, 7 ya, maka yang posisi luar seberangan adalah 1 dan 7 ya. Ini posisinya
berseberangan ya, berseberangan pada posisi luar 1 dan 7 dan juga 2 dan 8 ya, posisi sudut luar berseberangan. Kemudian ada sudut dalam sepihak. Kita lihat sisi dalamnya yaitu 3, 4, 5, 6. Sudut dalam sepihak artinya dia pada posisi dalam sepihak. Nah, ini yang dimaksud dengan sepihak 3 dan 6 ya. Posisi sudut dalam sepihak ya. Dia berada pada posisi yang sama ya, tidak berseberangan ya, 3 dan 6. Kemudian ada dalam sepihak yaitu sudut 4 dan sudut 5 ya. Artinya 4 dan 5 ini tidak saling berseberangan, kemudian di posisi di dalam ya, di dalam garis L dan garis K yang saling sejajar. Sebaliknya ada luar sepihak, berarti kita lihat sisi luar dari garis K dan garis L, sudut-sudut yang terbentuknya adalah 1, 2, 8, 7. Sudut luar sepihak adalah 1 dan 8 ya, artinya 1 dan 8 ini tidak berseberangan ya, di posisi luar ya. Kemudian ada 2 dan 7 ya, 2 dan 7 adalah luar sepihak. Kemudian ada yang sahadap ya. Sudut-sudut yang sahadap diantaranya adalah sudut 1 dan sudut 5 ya. Sudut 1 dan sudut 5 ini adalah saling sahadap. Pada posisi yang saling sahadap ya, pada posisi arah yang sama ya. Artinya kalau kita tuker ini garis L dengan garis K ya, maka nanti sudut yang sahadap ini 1 dan 5 ya, dia akan mempunyai besar sudut yang sama besar ya. Berikutnya kita identifikasi sudut-sudut yang sama besar. Lihat mulai dari sudut 1, dia akan sama dengan sudut 5 ya. Kenapa bisa sama? Seperti tadi ya, kalau misalkan garis K dan garis L ini ditukar ya, karena kedua garis ini saling sejajar dengan perpotongan sudut dengan garis M ini yang memotong kedua garis ini, sehingga posisi sudut 1 dan sudut 5 akan sama besar. Kemudian akan sama besar dengan sudut yang ketiga. Kita perhatikan 1, 3. Nah, di sini berarti kita sudah pelajari ini adalah saling bertolakan, maka sudutnya sama besar ya. Otomatis sudut 1, sudut 5 dan sudut 3 itu sama besar. Kemudian berikutnya sama juga dengan sudut 7 ya. 5, 7 ini saling bertolakan, ini sama besar, berarti ada 4 sudut yang sama besar ya. Sudut 1 sama dengan sudut 5, sama dengan sudut 3, dan sama dengan sudut 7. Kemudian sudut yang sama besar dengan posisi yang sama, maka kita bisa simpulkan sudut yang lainnya yang sama besar, yaitu sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 2 sama dengan sudut 6, yaitu sudutnya sahadap ya. Sudut 2 dengan sudut 6 itu sahadap. Kemudian sama dengan sudut 4, di mana 2 ini dia bertolakan dengan sudut 4 sehingga sudutnya sama besar. Kemudian sudut 8 ya. Sudut 8 sama dengan sudut 6, sehingga sudut yang sama besar lainnya adalah sudut 2 sama dengan sudut 6, sama dengan sudut 4, sama dengan sudut 8. Nah, berikutnya kita simpulkan sudut-sudut dalam berseberangan ya. Kita perhatikan sudut dalam berseberangan adalah pasangannya 3 dan 5, berarti 3 dan 5 itu sama besar. Begitupun dengan 4 dan 6 ya. 4 dan 6 juga
sudutnya sama besar. Sehingga sudut dalam berseberangan ini jumlahnya, sudutnya adalah sama besar, ya. Sudutnya sama besar. Begitupun dengan sudut luar berseberangan. Lihat, kita perhatikan sudut 1 dan sudut 7. Di mana sudut 1 dan sudut 7 adalah sama besar. Begitupun dengan sudut 2 dan sudut 8. Sehingga sudut luar berseberangan ini adalah sudutnya sama besar. Kemudian sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak, misalkan sudut 3 dan 6, ya. Sudut 3 dan 6 jumlahnya 180 derajat. Kenapa sudut 3 dan 6 apabila dijumlahkan 180 derajat? Kita perhatikan. Kita ketahui bahwa sudut 2 dan sudut 6 ini adalah sudut sahadab. Berarti dia sama besar, ya. Sementara sudut 2 dan sudut 3, sudut 2 dan sudut 3 hubungannya adalah berpelurus, sehingga dijumlahkan 180 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka sudut 3 dan sudut 6 pun apabila dijumlahkan sudutnya sama dengan 180 derajat. Begitupun dengan sudut 4 dan sudut 5. Sudut-sudut yang dalam sepihak apabila dijumlahkan adalah 180 derajat. Begitupun dengan sudut luar sepihak, ya. Sudut luar sepihak apabila jumlahnya adalah 180 derajat. Artinya sudut 2 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Begitupun sudut 1 ditambah sudut 8 jumlahnya 180 derajat. Berikutnya sudut yang sahadab. Nah, tadi sudah kita bicarakan sudut sahadab. Misalkan 1 dan 5 itu adalah sama besar, ya. Karena posisi garis K dan garis L kalau kita tukar, ya. Karena kedua garis tersebut sejajar, maka sudut-sudut yang sahadab itu pun akan sama besar, ya. Sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, sudut 3 sama dengan sudut 7, serta sudut 8 sama dengan sudut 4, ya. Nah, ini hubungan sudut-sudut pada dua garis yang dipotong oleh satu garis sejajar, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, ya. Baik, demikian pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.